Shalom, Shalom. shalom, salam sehat semua untuk kita hari ini. Puji Tuhan, setelah berlibur kemarin dan selamat tahun baru Imlek ya untuk hari ini. Untuk semua saudara-saudaraku yang merayakan. Dan tentunya kita semua mau merayakan untuk sukacita. Hari yang terbaik Tuhan pasti akan berikan setelah hari-hari yang kemarin. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini, saya mau ajak selalu dan saya tidak bosan-bosan untuk mengundang Bapak Ibu yang masih duduk di belakang. Yuk maju lebih ke depan lagi untuk kita sama-sama memuji Tuhan supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Ya mari kita satukan hati sebelum kita memuji Tuhan. Satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang teramat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Kau berikan untuk hidup kami Tuhan. Hari lepas hari dan hari ini Engkau telah berkati setiap kami dan Kau tibakan kami di tempat ini Tuhan. Tidak kurang satu apapun. Dan kami yakin Tuhan saudara-saudara kami, teman-teman kami masih ada yang di belakang sana mau menuju ke tempat ini untuk sama-sama beribadah bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang menjamah mereka. Engkau mengetuk hati mereka untuk mau beribadah Tuhan. Untuk mau memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa juga untuk tempat ini Tuhan Yesus. Engkau hadir di setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau bertata di setiap ibadah kami Tuhan. Ampuni setiap kami, pimpin setiap kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah hanya kuasa Engkau saja Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Kau urapi setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap kami yang hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau urapi setiap kami yang melayani Tuhan. Hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Kita tetap satukan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Siang hari ini kita mau ucap syukur. Karena Tuhan memimpin kita tiba di tempat ini tidak kurang apapun. Tidak ada hujan. Udara cerah. Apapun pergumulan kita siang ini Tuhan yang akan selesaikan. Mari kita fokus untuk menyembah Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Amin. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita naikkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagi pujian ini lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kita jadikan doa kita di siang hari ini. Kami yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
menjaga, kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita naikkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Kau lihat Tuhan kami di siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena bagimu selalu yakin dan pasti Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Percaya saudaraku semua, percaya Tuhan, kita percaya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita naikkan lagi pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita naikkan terus pujian penyembahan ini, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya dan percaya. Tuhan melihat hatiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Jadikan doa kita di siang ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk setiap kita. Apapun permasalahan dan pergumulan kita, Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menjawab untuk kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, terima kasih kami Tuhan Yesus. Terima kasih kami Tuhan, karena semua penyertaan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami yakin terus percaya untuk mukjizat-Mu, karena firman-Mu mengatakan bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar terus kami memuji menyembah Engkau saja, karena biarlah setiap hidup kami hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku. Amin. Hidup kami dan siang ini semua karena kebenaran-Mu, semua karena anugerah-Mu Yesus. Mengikutiku, oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu, karena kebenaran-Mu, karena perkenanan-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, keselamatan untuk kami hingga siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus menyembah memuji Engkau saja Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita menaikkan pujian ini yang lebih semangat. Setelah kita melewati hari-hari kita mengucap syukur dan selalu mengucap syukur. Siang ini kita naikkan pujian ini, oh betapa indahnya dan lebih semangat lagi. Kita naikkan pujian ini semua untuk Tuhan. Kita tidak melihat siapapun yang ada di sekitar kita, di samping kita, di belakang kita. Tapi kita hanya melihat Tuhan saja. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Naikkan pujian ini lebih lagi Bapak Ibu. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
saudara seiman, hidup dalam persatuan. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, 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 oh betapa indahnya. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Tetap bersukacita untuk Tuhan. Bapak Ibu, karena suasana kita masih di tahun baru Imlek, jadi ada satu pujian kita yang mau kita naikkan sama-sama. Dari hati, kita sama-sama mau belajar yuk. Kalau ada nanti kesalahan sedikit, kita maklumi. Ya Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Siang ini sebelum kita menerima firman Tuhan nanti dari Bapak Gembala kita, mari kita naikkan pujian ini.
pujian yang memberkati untuk setiap kita. Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Buka hati dan pikiran kami bersama-sama. Untuk kami siap menerima firman nanti yang diberikan oleh Bapa Gembala kami, Tuhan Yesus. Kau pimpin setiap kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian saat kita menyembah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, sama-sama kita naikkan pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kami terus memuliakan Engkau di siang hari ini Tuhan. Kami terus memuliakan Engkau saja Tuhan. Kami memuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Dan saya undang Bapak Ibu sama-sama berdiri. Di Tuhan, di tempat maha tinggi, Kau Raja diagukan dan dipuji. Amin. Kau diagukan Tuhan. Datanglah kerajaan. Datanglah Tuhan di tempat ini Tuhan. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaanmu, amin. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, amin Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Undang Tuhan di siang hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
Tuhan Yesus, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu semakin membawa kami, semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Semakin kami mengenal Allah dan Tuhan Yesus, maka kami bisa semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kita hari ini lebih dari pemenang. Amin. Sehingga tahun 2025 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2024. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini sungguh-sungguh kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Oh, udah pasti karena akan diberkati. Amin. Semua orang yang akan diberkati itu pasti senang. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah orang kaya datang ke Yesus. Judulnya adalah orang kaya datang ke Yesus. Apa judulnya Bapak Ibu? Orang kaya datang ke Yesus. Ya, saya selalu khotbah itu ada judul ya Bapak Ibu ya. Terlihat terdidik. Karena apa? Kalau ada judul itu membantu jemaat juga menjadi fokus. Pendeta itu ngomong apa sih? Jadi sejak awal langsung udah tahu gitu loh. Tapi kalau seandainya pendeta langsung aja khotbah tanpa menyebutkan judul, jemaat kan nebak-nebak. Ini lagi ngomong apa sih pendetanya? Iya kan Bapak Ibu ya? Iya, pasti itu pasti. Ya. Orang kaya datang ke Tuhan Yesus. Sebenarnya ya Alkitab itu banyak kali berkata orang muda yang kaya. Benar Bapak Ibu ya? Ya, orang muda yang kaya. Padahal sebenarnya nggak cocok. Kalau kita lihat isinya sebenarnya nggak cocok. Itu bukan orang muda. Itu orang tua. Nanti kita lihat ya, kita buktikan ya. Coba kita baca dulu ayatnya. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Matius 19 ayat 16 ayat 26. Kita baca bergantian ya. Saya ayat genapnya, Bapak Ibu ayat ganjilnya ya. Oke, saya mulai ayat 16. Nanti Bapak Ibu ayat 17 demikian kita gantian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ditanya perbuatan. Ya, langsung Bapak Ibu 17. Stop dulu, stop. Satunya huruf kecil atau besar? Berarti menuju siapa tuh? Allah atau Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Ya, terus lanjut. Ya, ayat 18 saya. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat 19 Bapak Ibu. Nah, jadi ini fokusnya ke apa? Mengasihi manusia. Ada satu lagi, mengasihi Allah. Oke, tapi Tuhan Yesus menyebutkan hanya mengasihi manusia saja. Lanjut, ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, tuh orang muda itu, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Stop dulu. Kalau di dalam Markus dikatakan, "Semuanya telah kuturuti sejak masa muda aku." Jadi lebih jelas. Jadi kalau dia berkata, "Telah aku turuti sejak masa muda," berarti dia sekarang sudah tua dong. Benar ya? Iya dong, kita harus jeli. Terus lanjut Bapak Ibu. Ya, saudara tahu nggak kenapa Tuhan Yesus menyebutkan kalau engkau tidak sempurna? Karena dia kayak nantang Yesus, apalagi yang kurang, sok jago gitu loh. Ya kan, ada kalimat tadi kan? Ya, terus ayat 22 saya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23.
kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sukar sekali ya, bukan sukar aja, sukar sekali. Wow. Terus lanjut ayat 24. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ayat 26 terakhir. Yesus mengundang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Tadi orang tadi sebenarnya bukan orang muda ya Bapak Ibu ya. Karena dia berkata, "Sejak masa mudaku aku telah melakukan hukum Taurat," gitu Bapak Ibu. Ada ayat tadi ya. Berarti apa? Sekarang dia masih muda atau udah tua? Udah tua dong. Kita harus jeli baca ayat ya. Oke Bapak Ibu ya. Walaupun di situ dikatakan ada orang muda. Oke. Tapi dari kalimatnya kita sudah bisa menyimpulkan sebenarnya orang ini nggak muda-muda amat, bisa disebut gitu, gua nggak tua-tua amat barangkali ya. Ya sedang-sedang lah. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat? Saudara pernah atau seandainya, ini seandai-andai, berandai-andai. Kalau seandainya ada orang non-Kristen datang kepada saudara, bertanya, "Bagaimana agar aku selamat?" Kira-kira jawaban saudara apa? Percaya Yesus. Iya kan? Tapi kok kenapa ini Yesus memberikan hukum Taurat? Harusnya Tuhan Yesus berkata apa? "Percaya kepadaku, ikutlah aku." Benar gak Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya, harusnya demikian. Tapi kenapa Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat? Karena pemuda ini, atau bukan pemuda lah, orang ini bertanya, perbuatan apa yang harus aku lakukan agar beroleh hidup yang kekal? Perbuatan. Benar Bapak Ibu ya? Ketika orang bertanya tentang perbuatan, maka mau gak mau kita harus berbicara tentang hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat lah ada dituntut tentang perbuatan-perbuatan manusia agar kita baik, benar, dan kudus di hadapan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat kepada orang ini, bukan berkata, "Percaya kepadaku dan ikutlah aku." Saudara itu? Gitu loh Bapak Ibu. Oh gitu toh Pak. Jadi saudara bisa disingkat. Gitu loh, ceritanya jadi jelas. Amin Bapak Ibu ya. Ya, nah ketika Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat, yang diberikan Tuhan Yesus adalah tuntutan untuk mengasihi sesama manusia. Ya kan? Hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina dan segala macam. Itu kan berkaitan tentang manusia, mengasihi manusia, benar kan? Lalu apa yang dikatakan Yesus kemudian? "Kalau engkau tidak sempurna, jualah segala harta milikmu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku." Itu mengasihi kepada siapa itu? Manusia juga, tetapi juga ada mengasihi kepada Allah. Kenapa? Karena dia harus memilih menjual harta miliknya atau mengikut Yesus. Ternyata dia memilih mengasihi hartanya. Dia menolak menjual hartanya dan menolak mengikut Yesus. Artinya apa? Dia gagal mengasihi Allah. Amin. Bapak Ibu. Tapi kalau mengasihi manusia, dia berhasil. Dia berkata, "Aku telah melakukan itu sejak masa mudaku." Tuh. Benar kan? Jadi mengasihi manusia dia berhasil. Tapi mengasihi Allah dia gagal. Benar Bapak Ibu ya? Benar. Kalau kita jeli membaca ayat itu, oh iya juga sih Pak. Kan nggak ada di situ kan Tuhan Yesus berkata, "Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Kuduskanlah hari Sabat." Nggak ada kan? Mengasihi Allah nggak ada di situ kan? Tapi ketika orang itu nantangin Yesus loh. Apalagi yang kurang. Wah itu kan benar-benar kayak sok jago gitu ya Bapak ya. Saudara juga jangan di hadapan Tuhan gitu ya. Amin. Kalau saudara sok jago, selalu ada yang bisa ada satu hal yang kurang di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita itu tidak sempurna. Makanya Tuhan Yesus tadi berkata, "Jika engkau hendak sempurna," langsung ketahuan. Dia lebih mengasihi hartanya dibandingkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah luar biasa.
Ada lagi satu tadi yang menarik, saya minta saudara berhenti melihat kata satu. Satu itu ditulis dalam huruf besar. Benar Bapak Ibu? Jadi menunjuk sebenarnya kepada Allah. Hanya Allah saja yang baik. Kan Tuhan Yesus berkata hanya satu saja yang baik. Siapa? Allah. Hanya Allah saja yang baik. Amin Bapak Ibu. Iya, dan kita tidak bisa baik. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi standarnya Allah. Karena standarnya Allah, orang baik, orang benar, orang kudus harus melakukan hukum Taurat. Dan manusia semuanya gagal. Amin. Kenapa bisa gagal? Karena hukum Taurat itu sempurna. Ya, sedangkan manusia tidak sempurna. Maka pasti gagal kan? Iya dong, hal yang sempurna dilakukan oleh manusia yang tidak sempurna. Ya pasti gagal. Yang kedua, gagal satu, gagal semua. Jadi kalau saudara gagal mencuri, saudara berarti melanggar, maka saudara dianggap juga berdosa untuk semua. Dianggap berdosa berzina, dianggap berdosa membunuh. Nah, kan gawat kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum Taurat itu juga harus dilakukan secara hati. Nggak boleh dilanggar. Berzina bukan hanya berzina fisik, tapi pikiran kotor terhadap seorang wanita. Itu juga dianggap berzina dalam pikiran. Benar Bapak Ibu? Jadi hukum Taurat itu jangan dilanggar secara fisik maupun pikiran. Kan gawat. Benar kan? Enggak mungkin orang melakukan itu. Iya kan? Makanya tidak mungkin orang menjadi baik, benar dan kudus di hadapan Allah. Karena syarat untuk manusia baik, benar dan kudus harus bisa melakukan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Makanya hanya satu yang baik yaitu Allah. Manusia tidak bisa baik. Tapi manusia bisa baik jika percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus maka kita baik? Karena Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Maka bagian kita hari ini percaya kepada Yesus. Bukan melakukan hukum Taurat Bapak Ibu. Untuk menjadi baik dan benar di hadapan Allah. Tapi ketika kita telah baik, benar dan kudus di hadapan Allah. Kita tetap harus melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu kita lakukan sebagai buah. Bukan sebagai syarat untuk baik dan benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Jadi tidak benar ketika ada pendeta yang mengajarkan bahwa orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat. Tetap. Tetapi posisinya sebagai buah. Bukan sebagai syarat. Amin Bapak Ibu. Ya kan orang Kristen kan juga gak boleh mencuri kan. Kan gak boleh. Gak boleh berzina kan. Gak boleh. Gak boleh membunuh kan. Gak boleh. Itu kan larangan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen juga tetap gak boleh melanggar hukum Taurat. Jadi gitu. Jadi salah kalau ada pendeta berkata orang Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya, amin Bapak Ibu. Tidak lagi melakukan hukum Taurat. Itu salah. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat itu benar. Tetapi tetap melakukan hukum Taurat sebagai buah. Bukan sebagai syarat. Amin. Nah gitu Bapak Ibu. Ya, jadi manusia itu harus percaya Yesus agar menjadi baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita melakukan sendiri untuk menjadi benar dan baik di hadapan Allah, saudara akan mengalami hidup di dalam kutuk. Loh kok bisa Pak? Iya, karena ada hukum Bapak Ibu bahwa orang harus melakukan hukum Taurat agar diberkati. Orang akan terkutuk jika melanggar hukum Taurat. Dan faktanya orang selalu melanggar. Maka ketika orang memaksakan hidup di bawah hukum Taurat, dia akan otomatis hidup dalam kutuk karena selalu melanggar hukum Taurat. Itu ayat ada berkata. Galatia. Amin Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 10. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini kita enak orang Kristen. Cukup percaya. Masa gak ada yang kita lakukan? Iya cukup percaya. Sama seperti sering saya kasih contoh kan. Ketika saudara makan di restoran pasti saudara harus bayar. Kalau gak benjol sama satpam saudara. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Tapi ada kondisi saudara tidak perlu bayar kalau ada orang yang mentraktir. Ya kan? Lalu kalau ada orang yang mentraktir bagian saudara ngapain? Percaya bahwa saudara ditraktir. Iya kan? Iya kan Bapak Ibu ya? Kalau saudara tidak percaya bahwa saudara ditraktir. Benar saya ditraktir. Jarang-jarang ada orang baik mentraktir saya. Jangan-jangan ini jebakan Batman. Saya gak percaya. Saya bayar sendiri kan. Saudara bayar sendiri jadinya kan. Iya. Makanya saudara harus percaya. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Yesus telah membayar hutang dosa kita. Tuntutan kebaikan, kebenaran, kekudusan Allah. Dan bagian kita hari ini cukup
percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Sama seperti tadi yang di restoran, saudara ditraktir, bagian saudara cukup percaya. Amin. Ya bukan membayar lagi, bukan. Orang dia dibayar. Hal yang sama juga. Yesus telah menebus kan? Bayar kan? Iya, udah bayar. Bagian kita ngapain? Percaya. Enak kan? Enak. Orang Kristen itu pinter. Amin, ya. Iya. Jadi kita lihat tadi Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat itu yang berkaitan dengan mengasihi manusia ya Bapak Ibu ya. Matius 19 ayat 19. Iya, bukan percaya sih ya, agak aneh sebenarnya. Tapi sebenarnya itu sesuai juga dengan pertanyaan orang tadi. Apa yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Iya kan? Iya, makanya Yesus memberikan hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat itu berisi tuntutan perbuatan manusia untuk beroleh hidup yang kekal. Iya benar Pak. Tapi karena selalu gagal, Allah mengutus Yesus menggenapi hukum Taurat sehingga bagian kita hari ini cukup percaya Yesus untuk menjadi benar di hadapan Allah. Amin. Enak, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi orang tadi bukan orang muda lagi ya, karena dia berkata juga semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Sejak masa muda. Jadi berarti apa? Dia tidak lagi muda. Karena dia sudah melakukan hukum Taurat sejak masa muda. Itu di dalam Markus 10 ayat 20 ada dikatakan. Tapi dalam Matius tidak ada disebut gitu ya. Tapi dalam Markus kita kan bisa melihat Injil yang lain. Saling melengkapi itu ya Bapak Ibu. Karena apa? Injil lain-lain juga kadang-kadang mengisahkan kisah yang sama. Tapi ada perbedaan sedikit-sedikit saling melengkapi lah. Oke Bapak Ibu ya. Ya bahkan orang tadi bertanya apalagi yang kurang. Ini kurang ajar nih Bapak Ibu. Ya nantangi Tuhan Yesus. Apalagi? Apalagi permintaan kamu? Apalagi? Kan kayak nantangi gitu. Langsung Tuhan Yesus berkata. Jika engkau hendak sempurna. Jualah segala harta milikmu. Bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Ternyata dia gagal. Artinya apa? Dia lebih mengasihi hartanya dibandingkan ikut Allah, ikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, oke. Haleluya. Dan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa manusia selalu gagal melakukan hukum Taurat. Lalu tindakan Yesus berikutnya ini yang agak kontroversial. Tuhan Yesus kemudian berkata, sulit sekali orang kaya masuk surga. Ya, saudara jangan mengartikan ini menyimpulkannya secara cepat gitu. Oh berarti Tuhan Allah itu membenci orang kaya. Oh salah itu. Jangan ya. Kesimpulan itu jangan, harus hati-hati ya. Nanti orang kaya berarti masuk neraka kamu. Enggak loh Bapak Ibu. Enggak. Kenapa? Karena justru banyak orang kaya lebih bertobat dibandingkan orang yang tidak kaya. Banyak gereja juga dibantu orang kaya. Benar, iya. Ya amin Bapak Ibu, iya. Waktu gereja saya yang lama, itu banyak sekali orang-orang kaya itu membantu gereja. Untuk biaya di Natalan di GBK, itu mahal loh Bapak Ibu, miliaran itu. Tapi ada yang sponsorin, ada yang sumbang. Iya, ya lihat aja kalau saudara, kalau gereja itu lagi akan Natalan, spanduk ada di mana-mana kan. Saudara tahu itu, spanduk itu mahal. Satu, membuatnya itu mahal. Yang kedua, masangnya juga harus ada izin, itu pajak gitu. Iya, coba saudara lihat aja kalau gereja itu Natal. Kayaknya ada di mana-mana. Kayaknya duit itu nggak berseri gitu. Banyak banget. Nempel di mana-mana gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itulah luar biasa. Kenapa? Karena ada orang kaya yang menyumbang. Ada orang kaya yang membantu. Karena apa? Gereja itu memang harus dibantu. Dan itu terlihat juga pada masa Tuhan Yesus juga. Pelayan Tuhan Yesus banyak ibu-ibu yang membantu. Iya. Jadi masa Tuhan Yesus saja ada yang membantu. Apalagi masa kita. Oh kan Bapak Ibu ya. Iya dong. Iya makanya wajar-wajar aja. Ya. Tapi Tuhan Yesus memperbandingkan sulit sekali orang kaya masuk surga. Sulit sekali loh. Bukan sulit aja, sulit sekali. Lalu Tuhan Yesus memperbandingkan dengan onta. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saudara pernah bertanya-tanya apa sih lubang jarum? Gitu ya, apa lubang jarum ya. Jadi itu simbol. Kalau di Israel itu ada pintu gerbang.
Ada 8 pintu gerbang Bapak, ada 8. Banyak ya. Jadi biasanya zaman dulu kota-kota itu ada bentengnya. Selalu ada benteng. Kalau enggak apa? Nanti banyak bangsa-bangsa yang barbar, bangsa-bangsa yang jahat akan menyerang kota itu, merampok kota itu. Makanya dituntut zaman dulu harus ada benteng. Setiap kota harus ada benteng. Benar Bapak Ibu? Iya, termasuk yang terkenal apa? Tembok Cina, Great Wall. Benar Bapak Ibu ya? Itu terkenal itu kan? Kenapa? Untuk memagari orang Cina, kota-kota di Cina dari serangan bangsa-bangsa barbar. Ya, demikian juga Israel, ada tembok. Ya, sampai sekarang ada tembok, ada 8. Nah, tembok itu kemudian harus ada pintu gerbangnya agar orang bisa keluar masuk. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ya. Nah, kalau dari pagi sampai sore pintu gerbang itu dibuka untuk orang keluar masuk. Tapi menjelang malam, sore, pintu gerbang itu ditutup. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya ada orang yang telat datang Pak? Bagaimana dia cara masuk ke dalam kota Pak? Atau ada orang dalam kota ingin keluar Pak di waktu malam? Nah disitulah dibuat pintu kecil. Nah pintu kecil itulah disebut pintu lubang jarum. Selalu pernah lihat enggak rumah di Pondok Indah? Ada rumah besar, lalu ada gerbangnya besar, lalu di sebelah gerbang itu ada pintu kecil. Nah untuk apa? Sopirnya, pembantunya datang. Nah gitu loh Bapak, keluar masuk. Ya kan? Jadi pembantu itu kalau ada tukang sayur, ya nggak perlu buka pintu gerbang gede-gede. Cukup kecil aja untuk dia bisa keluar masuk. Ya Bapak Ibu, atau sopirnya datang pagi-pagi, ya lewat itu lubang jarum tadi, pintu kecil. Nggak perlu buka pintu gerbang besar-besar. Paham Bapak Ibu? Nah inilah namanya pintu lubang jarum. Lalu bagaimana hubungannya dengan onta Pak? Hubungannya baik-baik. Oh enggak Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan onta Pak? Onta itu besar Bapak Ibu. Iya, onta itu bisa lebih tinggi dari manusia. Kalau onta itu berdiri, bisa lebih tinggi dari saya loh Bapak Ibu. Iya apalagi punuknya tuh. Ada kayak gunungnya 2, kadang-kadang 2 atau 1 gitu ya. Itu tinggi. Jadi kalau onta itu kalau dinaikin orang harus duduk dulu dia. Didudukkan dulu baru kita naik ke punuknya, ke punggungnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau enggak bisa kita naik. Tinggi banget. Lebih tinggi dari kuda Bapak Ibu. Iya kan tinggi ya. Nah makanya onta itu kalau masuk pintu lubang jarum tadi enggak muat. Kebesaran, ketinggian, apalagi dia kalau membawa beban, barang-barang. Lalu onta itu harus gimana Pak agar bisa masuk ke pintu lubang jarum? Semua barang-barang tadi, beban-beban tadi diturunkan dari punggungnya. Lalu onta tadi disuruh duduk, lalu didorong. Atau kalau perlu ditendang gitu. Nah itulah baru onta itu bisa masuk, bisa lewat pintu lubang jarum. Hal yang sama juga dengan orang kaya. Orang kaya tidak bisa masuk surga karena pintu surga katanya kecil. Maka orang kaya tadi harus apa? Menurunkan harta-harta miliknya, melepaskan ketergantungan dari harta miliknya. Lalu kemudian sujud kepada Tuhan, barulah dia didorong masuk pintu kerajaan surga. Gitu, kayak onta tadi. Amin. Jadi orang kaya cenderung kan nggak suka sujud kan? Iya, orang kaya itu nggak suka sujud. Maka lihat aja bukan pakai mata Bapak Ibu. Ya kan kalau kita kan ngelihat pakai mata kan. Kalau orang kaya pakai lubang hidung. Siapa kamu? Apa urusan kamu? Ngelihatnya pakai lubang hidung. Bukan pakai lihat mata ya. Ya kan, mata ke mata enggak. Di lubang hidung ke mata. Siapa kamu? Apa urusan kamu? Udah janjian belum sama sekretaris saya? Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi lihatnya pakai lubang hidung kadang-kadang. Karena apa? Cenderung sombong. Karena apa? Dia merasa saya tidak butuh kamu yang butuh saya. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Ya, dan orang biasanya kan sujud kan, minta tolong, minta bantuan kan biasanya kan ya agak nunduk-nunduk lah kepada orang kaya. Orang kaya kan enggak pernah nunduk kan? Karena apa? Biasa orang yang lain yang tunduk kepada dia. Ya kan? Tapi di hadapan Allah semua orang harus tunduk. Amin Bapak Ibu. Semua orang tidak boleh mengadakan apapun di dalam kehidupan dia.
Itulah sebabnya ketergantungan terhadap harta harus dilepas dulu. Lalu kemudian dia sujud, baru didorong, barulah dia bisa masuk kerajaan surga. Itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Ya, sukar sekali. Iya benar. Kalau masih orang kaya mengandalkan kekayaannya, sukar sekali. Mentok terus, nyangkut terus di pintu surga. Amin Bapak Ibu. Karena pintu surga kan katanya kecil kan. Iya makanya orang harus melepaskan ketergantungan dari harta bendanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus sujud. Kalau saudara juga nanti suatu hari kesempatan ke Israel, gereja memperingati tempat kelahiran Tuhan Yesus disebut gereja Nativity. Itu juga pintu masuknya ke gereja itu kecil. Saudara harus tunduk. Pintunya kecil, 1,5 meter Bapak Ibu. Iya, tingginya 1,5 meter. Maka orang harus tunduk untuk bisa masuk. Kalau nggak kejedut kepala saudara. Iya benar. Kenapa bisa pintunya kecil gini Pak? Karena zaman dulu, zaman masa-masa perang, banyak tentara-tentara itu kurang ajar. Masuk ke gereja itu naik kuda gitu. Kalau pintunya besar kan bisa naik kuda masuk kan. Ya itulah sebabnya orang tadi harus turun dari kudanya dan sujud. Jalannya nunduk-nunduk. Makanya pintunya dibuat kecil. Itulah gereja di Bethlehem, gereja Nativity. Pintunya kecil, pendek. Nah, jadi kalau saudara nanti suatu hari kesempatan ke sana, saudara lihat, oh iya pintunya kecil. Mungkin aja perlu juga pintu rumah saudara buat kecil. Sehingga apa? Masuk ke rumah saudara harus tunduk-tunduk orang. Iya kan? Iya dong. Kalau kecil kan saudara harus tunduk kan? Kalau nggak kejedut kepala saudara kan? Iya, nah itulah Bapak Ibu. Jadi orang kaya masih bisa masuk surga asal jangan dia mengandalkan kekayaannya dan dia juga harus sujud menyembah kepada Tuhan. Amin. Barulah dia bisa masuk kerajaan surga. Kalau orang itu masih mengandalkan kekayaannya dan tidak mau sujud kepada Allah, maka orang itu akan sukar sekali masuk kerajaan surga. Amin. Nah itu, paham ya Bapak Ibu ya. Nah ada satu lagi rahasia. Ini saya mau ceritakan satu rahasia. Saudara tahu, lebih mudah mendoakan orang miskin sembuh dari penyakit dibandingkan orang kaya. Loh, kok bisa Pak? Lebih susah mendoakan orang kaya untuk sembuh dibandingkan orang miskin. Saudara tahu kenapa? Karena orang kaya itu bisa ada pilihan lain, uangnya. Ketika didoakan pendeta tidak sembuh, saya pergi ke Singapura saja berobat. Tapi kalau orang miskin, ini satu-satunya harapan, kesembuhan ilahi, gratis. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya, makanya di Bekasi puji Tuhan, banyak sekali jemaat yang mengalami mujizat. Kenapa? Karena mereka umumnya menengah ke bawah, jadi harapan satu-satunya kesembuhan ilahi. Supaya apa? Supaya tidak perlu mengeluarkan uang untuk sembuh, untuk berobat. Tapi kalau orang kaya, didoakan gak sembuh, ke Singapura dia. Tuh kan, iya kan? Iya ke Penang dia, kan bisa. Jadi ada pilihan. Makanya orang kaya kadang-kadang susah didoakan untuk sembuh. Kenapa? Karena pikirannya gak fokus. Dia berkata, gak sembuh juga ini ada pilihan lain. Gitu. Tapi kalau orang menengah ke bawah, ini satu-satunya pilihan. Yang gratis, gak perlu bayar. Iya kan? Iya gitu Bapak. Makanya ketika mendoakan orang kaya juga kadang-kadang saya, ini orang udah benar-benar percaya gak ya? Udah percaya gak? Gitu, saya agak sedikit ragu. Sedikit. Tapi orang kaya yang saya kenal baik-baik semua. Iya kan? Iya. Coba kalau orang menengah ke bawah. Ini kan satu-satunya kesembuhan ilahi kan? Gratis soalnya kan? Iya. Hanya perjamuan kudus, minyak urapan. Paling cuma bayar kolektif. Iya kan, nggak perlu bayar ratusan juta kalau ke Singapura berobat atau ke Penang, Malaysia berobat kan. Iya itu kan mahal, pesawatnya aja mahal. Ya kan, iya makanya kalau saya doakan orang kaya relatif agak ragu. Tapi puji Tuhan lah kalau yang saya kenal orang kaya sini baik-baik. Sungguh-sungguh percaya, makanya terjadi mujizat. Terjadi mujizat kan. Iya, tapi umumnya orang kaya itu gitu. Agak ya bukan satu-satunya pilihan kesembuhan ilahi. Karena apa? Dia punya duit. Dia tetap dia nggak sembuh, dia pergi ke Singapura.
Benar nggak Bapak Ibu ya? Iya kan? Tapi kalau orang lain enggak kan? Enggak ada pilihan kan? Iyalah. Nah gitu loh Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Nah juga gereja itu seringkali memang perlu dibantu ya. Banyak orang-orang kaya juga membantu ya. Amin Bapak Ibu. Iya karena banyak pengeluaran biaya juga. Karena apa? Dan itu juga terbukti pada masa Tuhan Yesus saja pelayanannya banyak ibu-ibu yang membantu. Benar loh Bapak Ibu. Benar. Nggak percaya? Nih saya tunjukkan lah. Ini tambahan ayat Bu. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Umumnya gereja itu perlu dibantu. Umumnya ya. Kalau gereja-gereja yang lain itu udah besar-besar banget itu wah luar biasa itu. Itu udah kelas konglomerat ya. Iya, gereja yang lama itu udah kelas konglomerat. Kenapa? Punya tempat gereja, tempat-tempat yang mahal, strategis, ya kan? Ya kalau nggak kelas konglomerat, mana mungkin itu bisa terjadi ya. Ya, coba Lukas 8 ayat 1 sampai 3 ini saya bacakan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 8. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan. Katakan telah disembuhkan. Telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kusa, bendara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tuh kan. Jadi pelayan Yesus aja ada yang support gitu loh Bapak Ibu. Ada yang dukung, ada yang bantu. Benar kan? Iya. Bukan kata saya, bukan. Ini kata ayat tuh. Makanya gereja juga demikian. Dan dikatakan tadi yang mengalami kesembuhan. Jadi mengalami mujizat dulu. Makanya gereja saya yang lama yang menekankan adanya mujizat, kesembuhan, pemulihan ekonomi. Kaya raya tuh. Karena apa? Banyak orang yang murah hati menyumbang gereja. Amin Bapak Ibu. Makanya gereja, rahasia gereja maju yaitu harus ada mujizat. Kenapa? Karena lewat mujizat jemaat itu merasa diberkati. Ketika dia diberkati dia akan memberkati kembali gereja. Nah gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Luar biasa kan? Iya. Makanya kita juga sekarang kan ngalami diberkati kan. Karena ada mujizat. Ya nggak perlu lah saya cerita, saudara tahu sendiri lah. Amin Bapak Ibu ya. Iya dong, iya gitu. Makanya haleluya. Nah ini saya tutup dengan hal yang tadi dikatakan Tuhan Yesus. Bagi manusia mustahil beroleh hidup yang kekal. Ya, tapi bagi Allah itu mungkin. Coba kita baca lagi Matius 19 ayat 25 sampai 26. Ini baca lagi. Matius 19 ayat 25 sampai 26. Ini ayat terakhir ya. Iya kan khotbah singkat. Matius 19 ayat 25 sampai 26. Ini saya bacakan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi bagi manusia, upaya manusia untuk selamat itu mustahil. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena manusia itu terbatas hidup di bumi. Dan bagaimana dia bisa selamat masuk kerajaan surga? Enggak mungkin. Itu ibarat orang biasa mimpi untuk masuk kerajaan. Amin Bapak Ibu. Kerajaan itu mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena sebelum masuk ke ruangan kerajaan aja banyak pengawal yang menghalangi. Benar Bapak Ibu? Iya, harus orang dalam baru dia bisa masuk ke kerajaan. Ya, dan itu terjadi dalam kisah Pangeran Charles dan Putri Diana. Atau sering disebut Lady Di. Oke Bapak Ibu ya. Putri Diana itu orang biasa ya. Ya apa pekerjaannya sebelumnya? Guru taman kanak-kanak. Ya, jadi kalau saudara guru taman kanak-kanak ada harapan jadi princess. Amin. Kalau di Indonesia ada satu princess.
Maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Saudara tahu itu siapa? Amin Bapak Ibu ya. Itu princess kan. Princess. Ya itu. Si Arini ya. Kok tahu aja sih Bapak? Tahu dong. Pendeta juga gak boleh kuper. Maju mundur cantik. Ya kan. Jadi kan Putri Diana itu gak mungkin kan masuk kerajaan Inggris kan. Gak mungkin ketemu almarhum Ratu Elizabeth. Gak mungkin kan. Gak mungkin. Lalu caranya bagaimana mungkin? Pangeran dari kerajaan itu turun ke bawah. Berjumpa dengan Putri Diana dan naksir Putri Diana dan akhirnya menikahi Putri Diana. Lalu ketika telah menikah maka Putri Diana adalah mempelai. Ketika menjadi mempelai barulah dia bisa masuk kerajaan Inggris. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan kita. Kalau upaya kita tidak mungkin kita masuk surga. Kita tidak mungkin untuk selamat. Lalu bagaimana caranya? Pangeran dari surga namanya Tuhan Yesus turun ke bumi. Dan menjadikan kita mempelai Kristus. Mempelai Kristus. Barulah kita bisa digandeng untuk masuk kerajaan surga. Amin. Saudara itu ilustrasinya perbandingannya. Iya, kalau upaya kita sendiri kita gak mungkin masuk surga. Gak mungkin selamat. Tapi bagi Allah itu mungkin. Kenapa? Pangeran dari surga diutus ke bumi. Dan itulah Tuhan Yesus. Untuk menjadikan kita mempelai Kristus. Lalu setelah kita menjadi mempelai Kristus. Kita digandeng Tuhan Yesus untuk masuk kerajaan surga. Paham Bapak Ibu? Amin. Jadi bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah itu mungkin. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah sebabnya kita hari ini kita beruntung percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menjadi mempelai Kristus, maka kita hari ini bisa masuk kerajaan surga, kita bisa diselamatkan. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajar tentang orang kaya datang ke Yesus. Bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga, bisa. Tetapi ada kecenderungan orang kaya itu mengandalkan kekayaannya dan kesombongannya. Maka ketika mereka masih mengandalkan kekayaan dan kesombongan, mereka sulit sekali masuk kerajaan surga. Tapi bagi orang kaya yang tidak mengandalkan kekayaannya tetapi juga rendah hati, maka orang ini bisa masuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan firman yang luar biasa siang hari ini. Dan kiranya Pak Gembala kita diberkati Tuhan untuk semua pelayanannya serta keluarga besarnya. Amin. Diberkati semua Bapak Ibu. Amin. Ingat ya, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena kita sudah menjadi mempelai Tuhan. Ya amin Bapak Ibu, untuk siang ini sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan siang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih firman yang sangat menjadi berkat untuk hidup kami. Untuk kami terus percayakan Engkau Tuhan. Bahwa bagi Engkau tidak ada yang tak mungkin Tuhan. Karena Engkau telah selamatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang hadir. Engkau berkati untuk kami yang akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau berkati setiap pekerjaan, setiap kegiatan apapun yang kami lakukan. Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita percaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita naikkan pujian, kita siapkan persembahan kita.
Ada pengumuman dari gereja kita Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu semua kembali hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 jam 18 yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Ming Ming. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kuis Alkitab episode keempat akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 jam 13.15. Mari ajak teman dan saudara Anda dan segera mendaftar ke sekretariat dari Mount Hermon Church. Lomba nyanyi duet lagu rohani berbahasa Mandarin masih dibuka satu kesempatan hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025. Nama-nama pemenang dan pembagian hadiah akan diumumkan tanggal 2 Februari 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, itu pengumuman dari gereja kita untuk pekan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita naikkan pujian ini El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah singkat ini Tuhan, ibadah karyawan dan profesional. Walaupun singkat, kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir, kami bisa sembuh, apapun nama penyakit kita, nama Yesus ada di atas segala nama penyakit kami.
ketika kita berdoa kita pasti disembuhkan. Demikian juga apapun usaha pekerjaan kita pasti diberkati. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, hal yang besar, hal yang mustahil bisa terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Kenapa? Karena program Tuhan, firman Tuhan berkata kita naik jadi kepala. Artinya tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bahkan juga lebih sehat, lebih berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir. Maka ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang sempat tidur selama bertahun-tahun, akhirnya sekarang telah bangkit dan hidup. Sekarang telah mulai ramai, bahkan akan semakin ramai lagi. Terima kasih Tuhan, bahkan juga Landmark sudah mulai ramai, bahkan Februari nanti akan ada Bank of China masuk. Demikian juga Ratu Sayang juga telah mengundang Mount Hermon Church hadir. Maka Ratu Sayang juga diberkati, apartemen juga laku 4 unit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, diberikan kesehatan sempurna, bahkan juga hikmah surgawi, sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang keempat terbesar ekonominya di dunia. Bahkan adik Presiden juga berkata, ekonomi Indonesia bertumbuh 5%, akan meningkat menjadi 8-9%, hampir 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Bapa. Berkat adalah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terindah kesakitan